Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Harikonan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian DOL starter dan start delta menggunakan PLC FX3U Lolit T. Untuk rangkaiannya seperti ini untuk di hardware PLC-nya. Nah, ini PLC FX3U-nya. Ini sudah saya hubungkan dengan dua tombol warna hijau itu yang NO, warna merah itu yang NC ya. Untuk hijaunya itu ini hijau yang untuk start itu dihubungkan ke X0, dan untuk yang stop warna merah yang NC itu ke X1. Oke, kemudian untuk digital outputnya, untuk COM itu dihubungkan ke 0 volt untuk COM-nya, untuk Y0 ke relay main, untuk Y1 relay star, dan Y2 untuk ke relay delta. Oke, untuk tak besarkan seperti ini ya untuk rangkaiannya. Ini ke COM. Terus di sini yang ke relay dari 24 volt itu connect ke relay ya. Ini di paralel ya. Seperti itu. Untuk yang di sini juga sama. Ini nanti untuk relay main, star, dan delta. Untuk rangkaian ini sesuai dengan yang digambar ini. Oke, langsung saja kita buat untuk laddernya. Di sini saya menggunakan GXWorks 2. Oke, setelah terbuka, klik project, new. Di sini pilih FX CPU, dan di sini tipenya FX3U. Oke. Oke, untuk alamat digital inputnya itu berada di alamat X ya. Di sini yang digunakan adalah X0 dan X1. Untuk digital outputnya di alamat Y, yang digunakan Y0, Y1, dan Y2. Oke, berarti ini untuk start ya. Kita buat yang DOL starter dulu ya. Klik open kontak, alamatnya X0. Oke, untuk memberi komen ya, bisa klik kanan, view di sini ya, klik komen, kemudian double klik lagi. Di sini pilih ini enter device. Nah, ini sih untuk mengetik komennya. Misalkan ini start. Oke, X0 start, X1-nya misalkan ini pakai NSIM. Stop. Coilnya Y0. Misalkan ini main. Oke, kemudian ambil new kontak lagi untuk Y0 untuk pengunci ya, self holdingnya. Oke, kemudian dihubungkan. Oke, seperti ini. Setelah selesai, klik compile, rebuild all. Oke, kita coba simulasi. Start stop simulation. Oke, kita coba. Di sini klik kanan, pilih debug, modify value, dan klik on. Oke, Y0 on ya. Kemudian klik X1-nya untuk off. Oke, berfungsi ya. Berarti tinggal download ke PLC-nya. Oh ya, di PLC tadi untuk stop, tombol stop kan dirangkai NC ya. Berarti di laddernya itu harus kita ubah menjadi NO yang untuk stop. Untuk mengubahnya, klik ini ya, word mode. Kita double klik. Nah, kemudian pilih NO. Oke. Oke, kemudian klik compile lagi. Oke, kita offline simulasi dulu untuk stop simulasi ya. Kemudian kita cek dulu untuk kabel datanya. Ini saya menggunakan, kita stop dulu. Oke, ini saya menggunakan USB to serial converter ya.
dengan driver CH340. Klik di sini, di set, ketik device manager. Nah, pilih port dan pilih ini ya. Ini drivernya sudah terinstall. Kita klik kanan, properties, port setting. Oke, untuk BPS-nya kita pakai 38400, data bit 7, parity event, stop bitnya 1. Oke. Oh ya, kita pastikan juga di sini. Ini kalau menggunakan driver yang versi terbaru itu tidak bisa upload download ya. Nah, di sini kan drivernya tahun 2024 ya. Versi di 3.9. Oke, kalau di saya itu tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan driver yang 2009. Oke, klik update driver, pilih browse. Nah, pilih 2009, close. Nah, kita cek lagi. Nah, ini yang aktif harus driver yang versi 3.1 tahun 2009. Ini kalau yang di PC saya. Oke, kita cek lagi. 887 event 1. Oke. Sudah sesuai. Sekarang kita cek di sini ya, pilih connection destination. Kemudian klik connection. Kemudian pilih ini ya, serial USB, double klik. Nah, di sini kan tadi COM7 ya. COM7. Untuk transmitter speednya 38,4 kbps. Oke, kemudian klik setup, parity event, data bit 7, stop bitnya 1. Oke, klik oke. Setelah itu klik connection test. Nah, pastikan di sini sudah terhubung ya, dan klik oke. Setelah itu pilih ini wallet to PLC. Pilih parameter plus program ya, kemudian execute. Yes. Oke. Close. Oke, kita start monitoring. Oke, saat itu kita coba ya. Oh, belum monitoring. Nah, sudah ini ya. Kita tes double stopnya. Oke, fungsi. Udah, kita start. Nah, di sini nyala ya. Kita stop. Oke, ini untuk rangkaian dual starternya. Sekarang kita buat yang rangkaian start delta ya. Oke, kita stop monitoring. Untuk start delta berarti kita tambah 2 coil output. Ya, ini untuk main. Kan kita tambah di sini untuk startnya. Oke, kita ubah dulu berat mode. Oke, kemudian kita tambahin. Kita tambah coil. Untuk Y1 ini star ya, rang bintang. Berarti cara kerjanya seperti ini. Bila di start itu main dan start itu on berbarengan ya. Kemudian dia juga menjalankan suatu timer. Untuk timer saya menggunakan T0 ya. T0 misalkan 5 detik berarti K50. Akan ini delay. Oke. T0 itu adalah timer dengan satuan
100 milisecond ya. Kita bisa cek di manualnya. Oke, di sini. Di sini T0 sampai T199 itu 100 milisecond timer. Untuk T200 sampai T249 itu 10 milisecond. T250 sampai T383 itu 1 milisecond. Nah, ini saya menggunakan yang T0, berarti 100 milisecond. Seperti itu. Oke, cara kerjanya seperti ini. Bila di start on, maka main dan start itu on berbarengan. Kemudian setelah 5 detik start off dan delta on. Berarti setelah 5 detik di sini perlu kita beri pengunci ya, NC T0. Oke, setelah 5 detik start off dan delta on. Berarti di sini kita beri coil delta. T0. I2. Ini untuk delta. Oke, berarti prinsip kerjanya kalau di start, main dan start nyala berbarengan. Kemudian setelah 5 detik start off, delta on. Oke, kita coba, kita compile, rebuild all. Kita coba untuk simulasi. Oke, ini NO. Kita on dulu. Klik kanan, debug, modify value, on. Oke, untuk X1 nya kita tombol start. Oke, tunggu 5 detik. Sekarang kan Y0 di 1 on. Oke, setelah 5 detik Y2 on, Y1 off. Oke, kita sekarang tinggal kita download ke PLC. Klik write to PLC, execute, yes, close, start monitoring. Oke, kita cek di PLC ya. Tunggu, masih loading untuk monitoringnya. Oke, sudah. Oke, kita coba tombol start. Dia akan menghitung sampai 5 detik. Oke, delta on, start off. Kita coba lagi. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.